warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menceritakan sejarah pada era reformasi dengan anggota pertama Catri Ramadan, kedua Najma Salma, ketiga Rian Riyadi, keempat Syifa Maria Putri, dan kelima Zihan Nur Habibah. Masa reformasi dimulai sejak tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi merupakan sebuah perbaikan kehidupan bangsa Indonesia terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Masa reformasi dimulai sejak mundurnya Presiden Soeharto dan terpilihnya Presiden B.J. Habibie. Untuk latar belakangnya, pertama, krisis ekonomi. Diawali krisis moneter yang melanda Asia Tenggara sejak bulan Juli 1997. Berimbas pada Indonesia, nilai tukar rupiah semakin melemah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% sebagai akibat lesunya iklim bisnis. Kondisi moneter mengalami keterpurukan dengan dilikuidasinya 16 bank pada bulan Maret 1997. Untuk membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN dan mengeluarkan kredit likuidasi Bank Indonesia atau KLBI. Namun tidak membawa hasil sebab pinjaman BLBI terhadap bank tersebut tidak dapat ditangguhkan. Dengan demikian, pemerintah harus menanggung beban utang yang cukup besar. Akibatnya, kepercayaan dunia internasional mulai menurun. Krisis moneter ini akhirnya berdampak pada krisis ekonomi sehingga menghancurkan sistem fundamental perekonomian Indonesia. Krisis politik pada akhir Orde Baru ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar dalam pemilihan umum 1997 yang dinilai penuh kecurangan. Golkar satu-satunya kontestan pemilu yang didukung secara finansial maupun secara politik oleh pemerintah. Dengan diikuti dukungan terhadap Jenderal Purnama, Soeharto selaku Ketua Dewan Pembina Golkar untuk dicalonkan kembali sebagai Presiden pada sidang umum MPR tahun 1998. Krisis hukum Orde Baru banyak terjadi ketidakadilan di bidang hukum. Untuk krisis kepercayaan pemerintah Orde Baru yang diliputi KKN secara terselubung maupun secara terang-terangan, sehingga di sana-sini muncul ketidakadilan. Rusaknya sistem politik, hukum, dan ekonomi mengakibatkan timbul ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan dan pihak luar negeri terhadap Indonesia. Tujuan gerakan atau era reformasi menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia karena mampu menuntaskan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun, sejak 1966. Maksud dan tujuan diadakannya reformasi adalah menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997. Menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Yang akhirnya memasuki bulan Mei 1998, mahasiswa di berbagai daerah mulai mengadakan demonstrasi. Mahasiswa kemudian menyusun agenda reformasi yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Penghapusan fungsi ABRI. 4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya. 5. Supremasi hukum. 6. Pemerintah yang bersih dan KKN. 7. Menurunnya pemerintahan Orde Baru dimulai sejak pendatangan perjanjian pemberian dana bantuan IMF. Beberapa aksi demonstrasi mahasiswa antara lain: A. Tragedi Trisakti. Peristiwa ini terjadi pada 12 Mei 1998 silam, di mana 4 mahasiswa yang sedang demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya tertembak dan tewas. Yang kedua, insiden berdarah di Medan. Insiden berdarah di Medan ini terjadi pada 6 Mei 1998. Waktu itu ratusan toko dirusak, sejumlah kendaraan dibakar, serta 5 orang tewas dan puluhan mengalami luka-luka. Yang ketiga, tragedi Gejayan atau tragedi Yogyakarta terjadi pada Jumat 8 Mei 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta. Kerusuhan yang terjadi pada saat itu lantaran para demonstran mengunjuk rasa dan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Dari peristiwa ini terjadi banyak kekerasan antara aparat dengan mahasiswa Yogyakarta yang menyebabkan ratusan korban terluka. Pada pukul 16.45, perwakilan mahasiswa dalam pemimpinan DPR MPR mengatakan pertemuan di lantai 3 gedung lama MPR DPR. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa memberikan batas waktu pengunduran diri Soeharto hingga hari Jumat tanggal 22 Mei setelah jika tidak ada kepastian, maka pada hari Senin tanggal 25 Mei 1998 pimpinan DPR akan mempersiapkan sidang istimewa MPR. Akibat adanya desakan dari para mahasiswa dan masyarakat serta mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, pada tanggal 20 Mei 1998 pukul 18.05 Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri bertepatan di Serendiparium Istana Negara Jakarta dengan disaksikan oleh Mahkamah Agung. Soeharto mengakhiri jabatannya sebagai Presiden RI. Naskah pengunduran diri Presiden Soeharto ditulis oleh Yusril Istiha Mahendra dengan judul Pernyataan Berhenti sebagai Presiden RI. Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharudin Yusuf Habibie sebagai presiden yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden.
pengalihan kekuasaan tersebut sesuai dengan pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi jika presiden mangkat berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Para presiden dan kebijakan era reformasi. Kebijakan B.J. Habibie. 1. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan 1998. 2. Membentuk kebijakan pembukuan bank. 3. Pemisahan ABRI, pemisahan TNI dengan kebijakan Megawati Soeharno Putri. 1. Pembentukan Lembaga Pemberantasan Korupsi KPK tahun 2002. 2. Privasi BUMN dengan menjual aset negara sebagai upaya penutupan utang luar reparasi dan era Soeharto. 3. Persiapan pemilu langsung 2004. Pembubaran Badan Penyihatan Perbadanan Nasional. 5. Kebijakan sosiolog Bambang Yudhoyono. 1. Menyiapkan anggaran pendidikan sebanyak 20% dari APBN tahun 2008 seperti badan operasional sekolah, badan operasional pendidikan, dan biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi. 2. Konversi minyak tanah ke gas tahun 2006. 3. Program pariwisata visi Indonesia.